Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari ada ta'bir atau ibarat seperti berikut ini. Dan ta'bir ini oleh sebagian orang dijadikan sebagai hujjah untuk menolak, memprotes, bahkan membid'ahkan tradisi imsak yang ada di negeri kita Indonesia. Sebenarnya sama enggak sih kasus yang dicontohkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ini dengan praktek imsak yang ada di negeri kita? Sama enggak? Nah, ini mari kita bedah bersama. Tapi sebelumnya kita sepakat ya bahwa waktunya ibadah puasa itu adalah minal fajri ilal maghrib, yaitu dari subuh sampai maghrib. Kita sepakat itu. Baik, mari kita mulai. Tanbihun, peringatan. Minal bid'ahil munkarati, termasuk bid'ah-bid'ah yang munkarah. Ma'uhditha adalah sesuatu yang diadakan fi hadzal zamani, di zaman ini, min iqail adzan tsani, yaitu menjatuhkan atau mengumandangkan azan yang kedua, qabla al-fajri, sebelum subuh. Jadi azan subuh, kan azan ada dua tuh ya. Azan yang kedua berarti azan subuh dikumandangkan ya, sebelum waktu subuh. Binahwi thuluthi sa'atin fi Ramadan, dengan jarak sekitar sepertiga jam. Berapa tuh? Berarti sekitar 20 menit ya. 20 menit sebelum subuh, azan subuh sudah dikumandangkan. Nah, ini yang kata Imam Ibnu Hajar termasuk bid'ah munkarah. Saya rasa sampai di sini kita sepakat ya. Kalau azan subuh dikumandangkan sebelum waktunya dengan jarak sekitar 20 menit ya sebelum subuh, lalu azan sebagai tanda imsak misalnya ya. Saya rasa kita sepakat ya, ini adalah perbuatan bid'ah. Tetapi imsak yang dipraktekkan oleh kita, oleh mayoritas umat Islam di Indonesia ini sama nggak seperti ini? Saya rasa tidak ya. Tidak ada tanda imsak dengan mengumandangkan azan, apalagi 20 menit sebelum azan. Saya rasa tidak ada itu ya. Tidak ada. Ini poin yang pertama. Kita lanjutkan poin yang kedua. Wa itfa'il masabih allati ju'ilat 'alamatan litahrimil akli wasyurbi. Dan mematikan lampu-lampu yang dijadikan sebagai tanda untuk mengharamkan makan dan minum. Ya. Jadi 20 menit sebelum subuh dikumandangkan azan, lalu lampu-lampu dimatikan sebagai tanda bahwa makan dan minum sudah diharamkan. Mari kita bandingkan dengan praktek imsak yang ada di Indonesia. Apakah seperti itu? Apakah ketika ada peringatan imsak lalu haram makan dan minum? Saya rasa tidak ya, kita semua tahu bahwa imsak itu hanya sebagai peringatan ya bagi orang yang belum makan sahur supaya segera sahur, karena sebentar lagi akan subuh. Dan bagi orang yang sudah sahur, sudah makan, sudah minum dan sebagainya, ya cukuplah berhenti, siap-siap untuk sholat subuh. Dan itu biasanya jaraknya kalau di negeri kita ya 5 menit sampai 10 menit lah, tidak sampai 20 menit, itu terlalu lama ya. Dan itu bukan sebagai tanda keharaman makan dan minum. Ibadah puasanya belum dimulai. Kita sepakat tadi, puasa itu dimulai dari fajar sampai maghrib. Jadi imsak itu hanya sekedar peringatan supaya kita tidak sedang makan sementara subuh sudah masuk. Jadi sebelum masuk waktu subuh kita diingatkan dengan istilah imsak. Saya rasa begitu ya. Jadi tidak tepatlah kalau takbir ini atau kasus yang dicontohkan oleh Imam Ibnu Hajar ini dijadikan sebagai dasar untuk membid'ahkan ya, tradisi imsak yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya apa yang dipraktikkan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, imsak itu ada dasarnya, dan itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba kita lihat di kitab Fathul Bari yang lain, yang versi online-nya ini ya, halaman 165 juz 4. Fathul Bari juz 4 halaman 165. Di sini ada babu qadri ya.
Babu qadri kam bainas sahur wa salatil fajri. Bab kadar atau ukuran berapa lama jarak antara selesainya makan sahur dan sholat subuh, sholat fajar. Ini nomor hadis 1821. Haddatsana Muslim bin Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah an Anas an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala. Zaid bin Thabit radhiyallahu an berkata, tasaharna, kami makan sahur ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama, kemudian Nabi mendirikan salat. Tsumma qama ila sholati, kemudian Nabi mendirikan atau bergegas untuk mendirikan salat. Qultu, aku bertanya, kata sahabat Anas, kam kana bainal azani was sahuri? Berapa ya, lama jarak antara azan dan sahur? Jadi maksudnya selesainya sahur dengan azan subuh berapa jarak lamanya, jarak waktunya? Qala, lalu dijawab oleh sahabat Zaid bin Thabit, qadra khamsina ayatan, yaitu sekitar orang membaca Al-Quran 50 ayat. Ya, silakan diukur sendiri kalau 50 ayat itu kira-kira berapa menit. Ya, intinya ada jeda, ada jarak antara selesainya makan sahur dengan azan subuh. Nah, inilah yang dijadikan dasar oleh umat Islam Indonesia mayoritasnya bahwa ada imsak, ada jeda, ada space waktu ya, antara selesainya makan sahur dengan azan subuh. Ya kalau misalnya ada yang nggak setuju dengan istilah imsak, silahkan aja pakai istilah lain. Tapi yang jelas berdasarkan hadis Nabi ada ya jarak antara selesainya makan sahur dengan azan subuh. Demikian, wallahu a'lam.